Pada slide ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam organisasi. Fokus utama kita adalah memperkuat pengendalian biaya, meningkatkan produktivitas, dan menggunakan sumber daya organisasi secara efisien. Semua ini sangat penting agar organisasi bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan secara optimal. Slide ini disusun oleh Dr. Jawad Sebaali, yang akan membimbing kita dalam memahami konsep-konsep kunci ini. Pada akhir pelatihan ini, Anda akan mampu mengidentifikasi faktor utama pemborosan sumber daya di organisasi Anda, dan menerapkan metode pengendalian biaya yang praktis untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, kita akan belajar bagaimana mengukur serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan operasional menggunakan teknik-teknik yang sudah terbukti efektif. Selanjutnya, Anda juga akan dipandu untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya fisik, finansial, dan manusia secara efisien. Terakhir, pelatihan ini akan membantu Anda membangun budaya perbaikan berkelanjutan yang penting untuk menjaga efisiensi sumber daya dari waktu ke waktu. Pelatihan ini cocok untuk semua tingkat jabatan, baik bagi yang baru memulai karir, mengelola tim, maupun memimpin unit bisnis secara keseluruhan, karena setiap konsep di sini sangat relevan dengan tantangan yang Anda hadapi sehari-hari. Apa sebenarnya arti pemanfaatan sumber daya? Pemanfaatan sumber daya adalah tentang seberapa efektif sebuah organisasi menggunakan apa yang dimilikinya, seperti orang, uang, peralatan, waktu, dan informasi. Ini bukan hanya soal mengurangi biaya, melainkan mendapatkan nilai yang lebih besar dari setiap input tanpa mengorbankan kualitas atau membuat orang kelelahan. Setiap organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, dan kesenjangan antara apa yang tersedia dan yang digunakan secara produktif sering menjadi biaya tersembunyi yang tidak disadari. Mari kita lihat beberapa jenis sumber daya penting. Pertama, sumber daya manusia yang meliputi keterampilan, waktu, dan kapasitas orang-orang Anda. Ini adalah aset paling berubah-ubah namun paling berharga dalam organisasi manapun. Kedua, sumber daya keuangan, yang terdiri dari anggaran, modal, arus kas, dan pengeluaran, di mana penting untuk mengelola dan membelanjakannya dengan bijak. Kemudian, aset fisik seperti peralatan, fasilitas, teknologi, dan inventaris. Alat-alat ini harus selalu membenarkan keberadaannya dalam operasi. Dan terakhir, waktu, yang merupakan sumber daya paling berharga dan tidak bisa diperbarui. Cara kita mengalokasikan waktu sangat menentukan keberhasilan dan efisiensi organisasi. Mengapa pemanfaatan sumber daya yang buruk terus bertahan? Ini bukan hanya karena kemalasan atau ketidakmampuan. Masalah utamanya adalah kurangnya visibilitas yang jelas tentang bagaimana sumber daya digunakan. Ketika tidak ada yang memantau tingkat pemanfaatan, pemborosan menjadi tidak terlihat, dan masalah yang tidak terlihat ini tidak pernah diperbaiki. Beberapa penyebab umum termasuk prioritas yang tidak jelas, upaya yang duplikatif, proses yang sudah usang, perencanaan yang buruk, dan departemen yang bekerja secara terpisah. Semua faktor ini berkontribusi pada pemanfaatan sumber daya yang rendah, bahkan terhadap apa yang sebenarnya sudah dimiliki organisasi. Biaya dari tidak bertindak juga sangat nyata. Setiap jam peralatan yang menganggur, setiap rapat dengan staf yang berlebihan, dan setiap proses yang berulang mencuri dari anggaran yang sama. Seiring waktu, biaya kumulatif dari inefisiensi ini bisa sangat besar, dan yang penting, semuanya sebenarnya bisa dihindari jika kita mengelolanya dengan lebih baik. Pada slide ini, kita membahas tentang 3 pilar utama dalam efisiensi sumber daya. Pertama, pengendalian biaya, yang berarti kita harus mengelola pengeluaran secara sengaja untuk menghindari pemborosan. Kedua, produktivitas, yaitu bagaimana kita dapat memperoleh lebih banyak hasil dari input yang sudah ada. Dan ketiga, manajemen aset, yang fokus pada memaksimalkan masa pakai dan output dari aset yang kita miliki. Ketiga pilar ini saling bergantung satu sama lain. Jika kita hanya memotong biaya tanpa meningkatkan produktivitas, justru akan menciptakan kelangkaan. Sebaliknya, meningkatkan produktivitas tanpa pengelolaan aset yang baik akan mempercepat kerusakan peralatan. Oleh karena itu, ketiga aspek ini harus ditangani secara bersamaan agar kita mendapatkan perbaikan yang benar-benar berkelanjutan.
Pengendalian biaya adalah proses penting yang bertujuan untuk memantau dan mengatur pengeluaran agar tetap sesuai dengan tujuan organisasi. Perbedaan utama antara pengendalian biaya dan pemangkasan biaya adalah bahwa pengendalian biaya bersifat proaktif, yakni mencegah pengeluaran yang tidak perlu sebelum terjadi, sedangkan pemangkasan biaya lebih reaktif, dilakukan sebagai respons terhadap tekanan. Agar pengendalian biaya efektif, ada 3 hal yang harus ada. Pertama, visibilitas yang jelas tentang kemana uang mengalir. Kedua, adanya batas pengeluaran dan proses persetujuan yang jelas. Dan ketiga, perbandingan rutin antara anggaran dan realisasi pengeluaran. Tanpa ketiga elemen ini, bahkan manajer terbaik pun bisa mengeluarkan biaya berlebihan. Bukan karena ceroboh, tetapi karena mereka tidak memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang lebih baik. Untuk mengendalikan biaya secara efektif, kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang bisa kita kaitkan langsung dengan produksi atau penyerahan produk atau layanan, seperti bahan baku dan tenaga kerja khusus pada proyek tertentu. Di sisi lain, biaya tidak langsung mendukung operasional secara umum, tetapi tidak bisa diatributkan ke satu produk saja, misalnya biaya sewa, gaji administrasi, dan utilitas. Biaya langsung biasanya lebih mudah diukur dan dikendalikan karena dapat ditelusuri pada tingkat proyek, sementara biaya tidak langsung seringkali terlewat dalam pengendalian karena digunakan bersama di seluruh organisasi. Selain itu, ada juga biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap, seperti sewa dan gaji tetap, tidak berubah walaupun volume output berubah, sehingga pengurangannya memerlukan keputusan strategi. Sedangkan biaya variabel berubah sesuai tingkat aktivitas, sehingga memberikan peluang terbaik untuk pengendalian biaya secara operasional. Membangun sistem pengendalian biaya bukan sekadar membuat spreadsheet. Yang paling penting adalah memahami bahwa ini adalah serangkaian proses, tanggung jawab, dan alat yang memungkinkan organisasi kita memiliki visibilitas berkelanjutan terhadap pengeluaran. Tanpa struktur yang jelas, pelacakan anggaran justru menjadi aktivitas pasca kejadian, bukan alat manajemen yang efektif. Ada beberapa langkah penting yang harus diterapkan, mulai dari tinjauan triwulanan, pelacakan bulanan, hingga penetapan baseline. Namun, langkah yang paling krusial adalah menetapkan penanggung jawab untuk setiap kategori biaya. Ketika semua orang dianggap bertanggung jawab, sebenarnya tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Karena itu, setiap biaya harus memiliki penanggung jawab jelas yang akuntabel untuk menjaga anggaran tetap terkendali dan dapat menjelaskan setiap perbedaan atau selisih yang muncul. Analisis varian sangat penting dalam praktik karena membantu kita membandingkan antara apa yang telah direncanakan untuk dibelanjakan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jika variansnya positif, itu artinya kita membelanjakan lebih sedikit dari anggaran. Sebaliknya, varians negatif menandakan pengeluaran yang melebihi anggaran. Namun, angka varians itu sendiri tidak cukup. Kita harus memahami alasan di balik perbedaan tersebut. Ada 2 jenis varians utama yang perlu diperhatikan, yaitu varians harga, yang muncul akibat perubahan biaya per unit sumber daya, dan varians volume, yang terjadi ketika penggunaan sumber daya lebih banyak atau lebih sedikit dari rencana. Memisahkan jenis-jenis varians ini membantu kita mengetahui apakah masalahnya ada di pengadaan, operasional, atau pada asumsi perencanaan. Penting juga untuk diingat bahwa analisis varians hanya berguna jika mampu memicu tindakan nyata. Tinjauan bulanan yang hanya sebatas laporan tanpa keputusan tidak akan efektif sebagai alat manajemen. Penganggaran berbasis nol atau zero-based budgeting adalah metode yang memulai proses anggaran dari nol setiap siklus, bukan hanya menyesuaikan angka tahun sebelumnya. Setiap biaya harus benar-benar dijustifikasi dari awal, tanpa menganggap biaya lama otomatis diterima. Metode ini sangat efektif ketika organisasi menghadapi perubahan besar atau perlu merestrukturisasi pengeluaran mereka. Dengan ZBB, kita dipaksa untuk benar-benar memikirkan apa yang penting dan diperlukan. Namun, untuk operasi yang sudah stabil dan memiliki biaya yang bisa diprediksi, ZBB bisa menjadi proses yang memakan waktu dengan sedikit manfaat tambahan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hibrida yang hanya menerapkan ZBB pada pengeluaran yang tidak rutin bisa menjadi solusi yang seimbang antara ketelitian dan efisiensi.
Pengadaan dan manajemen pemasok sangat penting untuk mengendalikan biaya secara efektif. Keputusan yang kita buat terkait pengadaan akan langsung berpengaruh pada biaya keseluruhan, karena membayar lebih untuk bahan, layanan, atau peralatan akan meningkatkan seluruh biaya turunannya. Oleh karena itu, hubungan dengan pemasok, syarat kontrak, dan proses pembelian harus dikelola dengan cermat. Salah satu strategi yang efektif adalah konsolidasikan basis pemasok, yaitu membeli dari lebih sedikit pemasok untuk meningkatkan volume pembelian pada masing-masing, sehingga kita dapat menegosiasikan harga dan layanan yang lebih baik. Selain itu, penting untuk secara rutin meninjau kontrak, karena kontrak yang kompetitif beberapa tahun lalu mungkin sudah tidak relevan dengan harga pasar saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau tender ulang. Terakhir, jangan lupa untuk selalu melacak kinerja pemasok dengan memantau ketepatan waktu pengiriman, tingkat cacat, dan kualitas layanan mereka, karena aspek-aspek ini memengaruhi total biaya kepemilikan, bukan hanya harga beli semata. Dengan mengukur hal-hal ini, kita bisa memastikan pemilihan pemasok yang memberikan nilai terbaik bagi perusahaan. Pada dasarnya, produktivitas mengukur rasio antara output dan input. Atau dengan kata lain, seberapa banyak hasil yang bisa kita dapatkan dibandingkan dengan sumber daya yang kita gunakan. Misalnya, jika kita bisa menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah input yang sama, berarti produktivitas kita meningkat. Begitu pula jika outputnya sama tapi input yang digunakan lebih sedikit, itu juga tanda produktivitas yang lebih baik. Seringkali, organisasi salah mengartikan produktivitas sebagai sekadar bekerja lebih cepat, lebih lama, atau melakukan banyak hal sekaligus. Padahal, yang penting bukanlah seberapa sibuk kita, tapi seberapa efektif kita dalam menghasilkan hasil yang bernilai. Misalnya, rapat panjang atau balas pesan terus-menerus terlihat seperti aktivitas tinggi, tapi jika hasilnya biasa saja, produktivitas sebenarnya tidak meningkat. Output sendiri adalah apa yang kita hasilkan, yang bisa berupa produk, layanan, keputusan, atau hasil dalam periode waktu tertentu. Sedangkan input adalah sumber daya yang kita gunakan, seperti waktu, tenaga kerja, uang, bahan, dan energi. Jadi, produktivitas diukur dengan rasio output dibagi input. Dan tujuan utama adalah untuk meningkatkan rasio ini agar usaha kita menghasilkan nilai yang lebih besar dengan sumber daya yang ada. Sebelum kita bisa meningkatkan produktivitas, kita harus mengidentifikasi di mana kehilangan produktivitas itu terjadi dulu. Dan hal ini sebenarnya cukup umum di hampir setiap organisasi. Salah satu pola kehilangan produktivitas yang sering muncul adalah waktu menunggu. Contohnya, ketika orang harus menunda pekerjaan karena menunggu persetujuan, informasi, bahan, atau keputusan dari orang lain, ini jadi hambatan yang tidak terlihat tetapi sangat mengganggu. Selain itu, ada juga pengerjaan ulang. Ketika pekerjaan salah atau kurang tepat di awal, maka harus dikerjakan kembali, dan ini berarti sumber daya terbuang 2 kali lipat. Penyebabnya seringkali karena instruksi yang tidak jelas, pelatihan kurang memadai, atau tenggat waktu yang terlalu mepet. Selanjutnya, kita punya beralih konteks. Berpindah-pindah antara tugas yang berbeda membuat otak kita harus mulai ulang, yang akhirnya menghabiskan waktu dan menurunkan kualitas kerja. Jadi, mengerjakan lebih sedikit tugas secara bersamaan justru sering menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat. Terakhir, pertemuan yang tidak perlu juga jadi masalah besar. Pertemuan yang tidak menghasilkan keputusan atau hasil yang jelas sebenarnya hanya membuang-buang waktu dan biaya, karena setiap orang yang hadir itu berarti biaya bagi organisasi. Jadi, mengenali dan mengatasi pola-pola kehilangan produktivitas ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja. Pemetaan proses adalah cara kita menggambarkan secara rinci bagaimana pekerjaan dilakukan di organisasi kita, langkah demi langkah. Meskipun banyak dari kita merasa sudah paham proses yang berjalan, ketika kita memetakannya secara nyata, maka celah, duplikasi, dan hambatan yang sebelumnya tersembunyi akan menjadi jelas. Tahapan penting dalam pemetaan ini meliputi merancang alur proses, mengidentifikasi titik-titik penundaan, dan mendokumentasikan setiap langkah dengan baik. Perlu diingat, kita tidak perlu perangkat lunak khusus untuk melakukan pemetaan ini. Dengan papan tulis, sticky notes, dan kolaborasi dari orang-orang yang menjalankan pekerjaan tersebut sehari-hari,
kita sudah bisa mendapatkan visibilitas yang dibutuhkan untuk memperbaiki proses secara efektif. Otomatisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dengan menggantikan tugas-tugas berulang yang berbasis aturan menggunakan sistem atau mesin. Yang menarik, proses ini dilakukan lebih cepat, lebih konsisten, dan dengan biaya marginal yang lebih rendah dibandingkan tenaga manusia. Namun, otomatisasi tidak bisa menggantikan penilaian, kreativitas, atau pemecahan masalah kompleks yang tetap menjadi kekuatan utama manusia. Contoh tugas yang cocok untuk otomatisasi termasuk entry data, pemrosesan faktur, notifikasi penjadwalan, pembuatan laporan status, dan pemeriksaan kepatuhan standar, yang selama ini menyita banyak waktu karena volume yang tinggi dan penilaian yang rendah. Di sisi lain, aktivitas seperti negosiasi dengan klien, penyelesaian konflik, desain produk, dan pengambilan keputusan strategis memerlukan penilaian kontekstual dan interaksi antar manusia. Mengotomatiskan hal-hal ini justru dapat menurunkan kualitas hasil, bukan biaya. Produktivitas tenaga kerja bukan hanya soal berapa banyak karyawan yang dimiliki atau berapa jam mereka bekerja, tapi lebih tentang apa yang sebenarnya mereka hasilkan. Banyak organisasi masih fokus pada kuantitas karyawan dan biaya, padahal inti dari produktivitas adalah hasil nyata yang dicapai. Salah satu kunci utama adalah kejelasan peran. Ketika setiap orang benar-benar paham tanggung jawab mereka dan tahu apa arti keberhasilan dalam pekerjaan itu, mereka bisa mengarahkan usaha secara tepat. Sebaliknya, ketidakjelasan peran seringkali menjadi penyebab utama hilangnya produktivitas. Selain itu, kecocokan keterampilan juga sangat penting. Menugaskan pekerjaan kepada orang yang tepat, dengan keterampilan yang sesuai, mengurangi waktu pengerjaan serta kesalahan. Penugasan yang tidak pas biasanya justru akan memakan biaya lebih besar untuk diperbaiki daripada jika dilakukan dengan benar sejak awal. Terakhir, umpan balik yang berkelanjutan juga berperan besar. Dengan memberikan umpan balik secara rutin dan spesifik, pekerja dapat melakukan perbaikan lebih awal sebelum masalah membesar. Tanpa umpan balik, kualitas kerja yang rendah bisa terus berlanjut karena tidak ada sinyal perubahan yang dibutuhkan. Semua ini bersama-sama akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara signifikan. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa disimpan atau dipulihkan setelah digunakan. Dan sayangnya, banyak organisasi masih mengelola waktu secara kurang efektif. Mereka seringkali tidak punya struktur yang jelas tentang bagaimana waktu bersama dialokasikan atau dilindungi. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki hal ini adalah dengan melakukan audit kalender. Dalam audit ini, tim diminta meninjau 2 minggu kalender mereka dengan cermat, lalu mengkategorikan setiap blok waktu. Pertanyaannya adalah, apakah rapat itu benar-benar menghasilkan keputusan atau keluaran yang jelas? Apakah topik bisa diselesaikan secara sinkron tanpa rapat? Dan apakah kehadiran semua peserta itu benar-benar diperlukan? Biasanya, hasilnya menunjukkan bahwa banyak waktu rapat sebenarnya bisa dihemat dengan menggantinya menggunakan pembaruan tertulis yang lebih singkat. Dengan cara ini, kita bisa memaksimalkan penggunaan waktu dan meningkatkan produktivitas seluruh organisasi. Pada slide ini kita membahas beberapa panduan praktis untuk meningkatkan efisiensi rapat. Pertama, sangat penting untuk menetapkan agenda yang jelas sebelum rapat dimulai. Agenda tertulis harus dibagikan sebelumnya agar peserta bisa datang dengan persiapan matang dan rapat bisa langsung fokus pada tujuan utama. Selanjutnya, batasi jumlah peserta dengan mengundang hanya orang yang benar-benar perlu mengambil keputusan atau memberikan masukan, karena kelompok yang lebih kecil memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Kemudian, selalu akhiri rapat dengan mencatat keputusan yang dibuat dan langkah selanjutnya yang harus diambil. Ini memastikan rapat tidak hanya berakhir sebagai diskusi, tapi menghasilkan aksi nyata. Terakhir, utamakan komunikasi asinkron. Sebelum menjadwalkan rapat, pertimbangkan apakah informasi bisa disampaikan secara efektif melalui pesan atau dokumen tertulis untuk menghemat waktu dan membuat proses lebih efisien. Manajemen aset fisik sangat penting karena aset seperti mesin, kendaraan, teknologi, dan fasilitas merupakan investasi modal yang signifikan bagi sebuah organisasi. Untuk mendapatkan nilai maksimal dari aset-aset ini, diperlukan pengelolaan yang aktif, bukan sekadar memiliki tanpa tindakan.
Seringkali, banyak organisasi menghadapi masalah seperti menunda pemeliharaan, memakai peralatan melebihi umur produktifnya, atau gagal memantau tingkat pemanfaatan secara tepat. Hal ini menyebabkan aset menjadi cepat terdepresiasi dan tidak efisien. Contohnya, jika sebuah aset menganggur setengah waktu, maka dia tidak hanya tidak berkontribusi pada efisiensi biaya, tetapi juga mengikat modal yang sebenarnya bisa dipakai di tempat lain atau bahkan dihapus dari neraca. Selain itu, jika register aset hanya diperbarui saat audit saja, gambaran tentang pemanfaatan aset menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, pelacakan aset harus dilakukan secara terus-menerus dan real-time, bukan secara berkala agar pengelolaan aset menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Pada slide ini kita membahas perbedaan antara pemeliharaan reaktif dan pemeliharaan preventif. Pemeliharaan reaktif dilakukan dengan memperbaiki peralatan setelah rusak, yang sering menyebabkan waktu henti yang tidak terencana, biaya perbaikan yang tinggi, dan bahkan risiko keselamatan. Meskipun terlihat lebih murah di awal karena tidak ada biaya sampai kerusakan terjadi, ini sebenarnya adalah cara paling mahal untuk menjaga aset dalam jangka panjang. Sebaliknya, pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang dijadwalkan sebelum kegagalan terjadi. Dengan pendekatan ini, kita dapat meningkatkan waktu operasional peralatan, memperpanjang umur aset, dan mengurangi total biaya kepemilikan. Meskipun memerlukan perencanaan dan disiplin, peralihan dari reaktif ke preventif tidak membutuhkan teknologi canggih. Kalender bersama dan lembar pelacakan sederhana sudah cukup sebagai langkah awal untuk sebagian besar organisasi agar dapat mengelola pemeliharaan dengan lebih efektif. Pada slide ini, kita membahas bagaimana mengoptimalkan teknologi dan alat digital yang sudah dimiliki organisasi Anda. Banyak organisasi sebenarnya membayar untuk teknologi yang tidak mereka manfaatkan sepenuhnya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pelatihan yang tepat, alat yang tidak sesuai dengan alur kerja, atau karena ada alternatif yang lebih baik yang muncul setelah investasi dilakukan. Langkah pertama adalah melakukan audit alat yang ada dengan mendaftarkan semua alat digital yang dibayar dan mengevaluasi seberapa sering dan efektif alat tersebut digunakan. Jika ada alat yang memiliki fungsi serupa, sebaiknya digabungkan agar lebih efisien. Selanjutnya, penting untuk memberikan pelatihan mendalam pada staf agar mereka bisa menggunakan fitur bernilai tinggi dari alat-alat yang sudah tersedia, sebab biasanya hanya sebagian kecil fitur yang digunakan. Terakhir, jangan lupa untuk menghentikan lisensi perangkat lunak yang tidak digunakan. Lisensi yang terus diperpanjang tanpa pemanfaatan adalah pemborosan. Melakukan tinjauan lisensi secara berkala, misalnya setiap kuartal, bisa mencegah pemborosan ini berkembang tanpa disadari. Dengan cara ini, organisasi bisa mendapatkan manfaat maksimal dari investasi teknologi yang sudah dilakukan. Energi dan utilitas adalah salah satu biaya operasional yang paling dapat dikendalikan dan diprediksi dalam suatu organisasi, namun seringkali justru dianggap sebagai biaya tetap yang tidak bisa diubah. Padahal, dengan melakukan perubahan kecil pada perilaku dan operasional, kita bisa mengurangi pengeluaran energi secara signifikan tanpa harus melakukan investasi modal. Misalnya, menyesuaikan jadwal pemanasan dan pendinginan sesuai dengan tingkat okupansi yang sebenarnya, memasang pencahayaan yang menggunakan sensor gerakan, serta memastikan peralatan dimatikan saat tidak digunakan. Langkah-langkah sederhana ini tidak hanya membantu menghemat biaya, tapi juga menunjukkan bahwa pengelolaan energi adalah keputusan operasional dengan dampak finansial yang jelas dan terukur. Inventari sebenarnya adalah modal yang sudah kita keluarkan, tapi belum menghasilkan pendapatan. Menyimpan terlalu banyak inventaris bisa mengikat kas kita secara signifikan, meningkatkan biaya penyimpanan, dan bahkan risiko barang menjadi usang. Namun, jika kita menyimpan terlalu sedikit, kita berisiko kehabisan stok, yang bisa menyebabkan keterlambatan dalam produksi atau penjualan, dan tentu saja kehilangan peluang bisnis. Jadi, mengelola inventaris dengan tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan efisiensi operasional. Pada slide ini, kita membahas tentang peramalan permintaan dan pengendalian stok. Peramalan yang akurat sangat penting karena bisa mengurangi biaya akibat kelebihan stok maupun kekurangan stok. Hal ini bukan soal perangkat lunak canggih, melainkan tentang pengumpulan data yang konsisten, peninjauan jujur terhadap proyeksi yang lalu dengan realisasinya,
dan kemampuan untuk menyesuaikan bila pola permintaan berubah. Pertama, kita harus mengumpulkan data histori setidaknya selama 12 bulan. Data ini membantu kita mengenali pola musiman, periode puncak, serta anomali yang terjadi, sehingga proyeksi ke depan menjadi lebih tepat. Kedua, penting untuk menetapkan titik pemesanan ulang, yaitu kapan stok harus dipesan lagi berdasarkan waktu tunggu dari pemasok dan cadangan stok pengaman kita. Terakhir, tinjau dan sesuaikan perakiraan secara berkala, minimal sebulan sekali, agar kita dapat mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi dan menjaga stok tetap sesuai dengan kebutuhan nyata. Outsourcing sebenarnya adalah sebuah keputusan strategis dalam alokasi sumber daya, bukan hanya sekedar cara untuk mengurangi biaya. Dengan outsourcing, kita memindahkan aktivitas tertentu ke penyedia eksternal yang dapat melaksanakan tugas tersebut dengan lebih efisien, entah karena skala operasi mereka, keahlian khusus, atau akses ke teknologi yang lebih canggih. Jika dilakukan dengan benar, outsourcing bisa membebaskan sumber daya internal untuk fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah lebih besar. Namun, jika salah kelola, outsourcing bisa menimbulkan ketergantungan yang berbahaya, masalah kualitas, bahkan biaya tersembunyi yang justru melebihi penghematan biaya awal. Sekarang, kapan sebenarnya outsourcing masuk akal? Outsourcing sangat dianjurkan ketika penyedia eksternal memiliki keunggulan skala ekonomi yang jelas, ketika aktivitas tersebut bukan merupakan sumber keunggulan kompetitif utama perusahaan, dan ketika kapasitas internal kita benar-benar terbatas. Sebaliknya, pekerjaan yang sebaiknya tetap dilakukan secara internal adalah aktivitas yang menjadi inti pengalaman pelanggan kita, melibatkan data yang sangat sensitif, atau membutuhkan pengetahuan institusional yang mendalam. Hal-hal seperti ini terlalu krusial untuk diserahkan pada pihak luar dan terlalu kompleks untuk dipantau dari jarak jauh. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penting yang memastikan kita memiliki jumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang tepat. Jika perencanaan ini buruk, kita menghadapi dua masalah besar yang sama-sama mahal, yaitu kelebihan staf saat permintaan rendah, dan kekurangan staf saat permintaan tinggi. Kelebihan staf menyebabkan biaya tambahan karena membayar gaji dan tunjangan untuk kapasitas yang tidak terpakai. Sementara kekurangan staf bisa berdampak pada lembur yang tinggi, kualitas yang menurun, keterlambatan pengiriman, dan bahkan hilangnya bisnis. Oleh karena itu, perencanaan tenaga kerja yang efektif harus menghubungkan keputusan penempatan staf dengan proyeksi beban kerja yang nyata, bukan hanya berdasarkan jumlah karyawan sebelumnya. Biaya perputaran karyawan terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama, ada biaya rekrutmen yang mencakup iklan, biaya agensi, waktu yang dihabiskan untuk menyaring calon, dan jam wawancara. Semua biaya ini muncul sebelum karyawan baru bahkan mulai bekerja, dan sepenuhnya dapat dihindari jika turnover dicegah. Selanjutnya, orientasi dan pelatihan juga menimbulkan biaya. Karyawan baru membutuhkan waktu agar dapat mencapai produktivitas penuh, dan selama proses ini rekan kerja berpengalaman harus mengalihkan perhatian dan waktu mereka untuk mendukung karyawan baru, yang menyebabkan biaya produktivitas ganda. Selain itu, hilangnya pengetahuan institusional adalah dampak signifikan dari turnover. Ketika karyawan berpengalaman pergi, mereka membawa ilmu dan pengalaman berharga yang telah terkumpul selama waktu mereka bekerja. Membangun kembali pengetahuan ini memakan waktu dan biaya yang besar, dan terkadang hampir tidak mungkin jika dokumentasi buruk. Terakhir, turnover yang tinggi juga berdampak pada moral dan kesinambungan organisasi. Hal ini menciptakan sinyal ketidakstabilan bagi staf yang tersisa dan bahkan pelanggan, mengganggu kelancaran proyek, serta menimbulkan kekhawatiran apakah organisasi ini tempat yang tepat untuk membangun karir jangka panjang. Delegasi adalah salah satu alat produktivitas yang seringkali kurang dimanfaatkan oleh para manajer. Ketika tugas yang sebenarnya bisa didelegasikan tetap dipegang oleh orang-orang senior, ini justru menciptakan dua masalah utama. Pertama, kapasitas mereka untuk menangani pekerjaan yang lebih bernilai menjadi berkurang, dan kedua, rekan yang lebih junior kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Delegasi yang efektif bukan hanya soal menyerahkan tugas, tetapi juga tentang memberikan kejelasan terkait hasil yang diharapkan, tingkat wewenang yang diberikan, dukungan yang tersedia, serta kapan manajer harus diajak berkonsultasi. Tanpa kejelasan ini,
delegasi bisa berubah menjadi mikromanajemen atau malah penelantaran, dan keduanya tentu tidak menghasilkan hasil yang baik. Perbaikan berkelanjutan adalah kebiasaan penting dalam manajemen yang melibatkan peninjauan rutin terhadap cara kita bekerja dan melakukan penyesuaian kecil secara sengaja yang akan terakumulasi seiring waktu. Ini bukan tentang program formal atau sertifikasi, melainkan tentang rasa ingin tahu, pengukuran yang akurat, dan kemauan untuk mengubah hal-hal yang kurang efektif. Prosesnya meliputi 4 langkah utama. Pertama, mengamati kinerja. Kedua, mengidentifikasi area yang bisa diperbaiki. Ketiga, menguji perubahan yang direncanakan. Dan keempat, mengukur hasil untuk melihat dampaknya. Hambatan terbesar dalam menerapkan perbaikan berkelanjutan bukanlah penolakan terhadap perubahan itu sendiri, tapi lebih karena kurangnya waktu yang sengaja disisihkan untuk merenungkan dan mengevaluasi pekerjaan secara rutin. Tanpa waktu seperti ini, kebutuhan mendesak sehari-hari seringkali menggeser fokus perbaikan ke sudut lain. Analisis akar masalah atau RCA adalah metode penting untuk memahami dengan mendalam mengapa suatu masalah terjadi, sehingga kita bisa menangani penyebab utamanya, bukan hanya gejalanya. Banyak organisasi cenderung memperbaiki gejala karena lebih cepat, tapi jika akar masalah tidak diatasi, masalah itu akan terus muncul kembali. Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah secara jelas, termasuk apa yang terjadi, kapan waktunya, dan seberapa besar dampaknya. Pernyataan masalah yang kurang jelas hanya akan menghasilkan solusi yang tidak efektif. Kemudian, kita gunakan teknik 5 why dengan cara bertanya, mengapa, berulang kali hingga 3-5 kali, untuk menelusuri penyebab mendalam dari masalah tersebut. Terakhir, fokuslah pada penanganan akar masalah, bukan hanya cabangnya. Rancang tindakan korektif yang benar-benar menghilangkan penyebab utama, dan pastikan setelah tindakan diterapkan, masalah tidak kembali muncul sebelum kasus dianggap selesai. Untuk membangun struktur akuntabilitas yang efektif, kita harus menyadari bahwa efisiensi sumber daya tidak akan bertahan hanya dengan niat baik saja. Struktur akuntabilitas ini berfungsi membuat kinerja menjadi terlihat secara jelas dan menciptakan konsekuensi, baik yang positif maupun korektif, berdasarkan hasil yang dicapai. Pertama, sangat penting untuk menetapkan kepemilikan yang jelas. Setiap kategori sumber daya seperti lini anggaran, kelas aset, atau segmen tenaga kerja harus memiliki pemilik yang ditunjuk dan bertanggung jawab penuh atas kinerjanya. Jika kepemilikan dilakukan bersama-sama, biasanya dalam praktiknya tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Selain itu, kita harus membuat kinerja menjadi terlihat dengan cara mempublikasikan data pemanfaatan, kinerja biaya, dan metrik efisiensi secara rutin. Data ini harus tersedia dalam format yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hanya dengan adanya visibilitas ini saja, perilaku sudah mulai berubah bahkan sebelum ada peninjauan formal. Terakhir, penting untuk menciptakan ritme peninjauan yang terstruktur melalui rapat operasional bulanan dan tinjauan strategis triwulanan. Rutinitas ini memberikan kesempatan bagi tim untuk secara teratur menilai kinerja, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan melakukan penyesuaian sebelum masalah kecil berubah menjadi biaya besar. Dengan struktur seperti ini, akuntabilitas menjadi nyata dan efisiensi dapat dipertahankan. Kolaborasi lintas fungsi sangat penting untuk mengurangi pemborosan sumber daya. Karena pemborosan sering terjadi di batas antar departemen, seperti saat pekerjaan dialihkan atau informasi tidak dibagikan dengan baik. Hal ini terjadi ketika setiap tim hanya fokus pada targetnya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tim lain. Namun, kolaborasi ini bukan berarti kita harus menambah rapat, melainkan menciptakan koordinasi yang terstruktur di titik-titik penting di mana ketergantungan antar tim ada. Misalnya, jika pengadaan membuat keputusan tanpa masukan dari operasional, spesifikasi yang dihasilkan bisa saja tidak sesuai kebutuhan produksi. Begitu juga, ketika anggaran ditetapkan tanpa melibatkan manajer lini depan, target yang dibuat mungkin tidak realistis. Jadi, mempertemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat adalah langkah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Dalam mengelola sumber daya, mengukur pemanfaatan sumber daya dengan metrik yang tepat sangatlah penting. Kita tidak bisa mengelola sesuatu tanpa mengukurnya terlebih dahulu. Namun mengukur hal yang salah sama berbahayanya dengan tidak mengukur sama sekali. Oleh karena itu,
Kita harus fokus pada sejumlah kecil metrik yang memberikan sinyal jelas dan tepat waktu terkait efektivitas penggunaan sumber daya. Pertama, ada tingkat pemanfaatan kapasitas, yang menunjukkan persentase kapasitas yang tersedia dan benar-benar digunakan dalam suatu periode. Jika tingkat ini terus-menerus rendah, itu berarti ada aset atau staf yang menganggur. Sebaliknya, tingkat yang terus-menerus tinggi mengindikasikan risiko kelebihan beban dan mungkin kebutuhan kapasitas tambahan. Kedua, biaya per unit output menjadi indikator penting untuk melihat efisiensi biaya. Jika biaya per unit naik tanpa peningkatan kualitas output, ini menandakan adanya inefisiensi dalam proses. Ketiga, tingkat pengiriman tepat waktu mencerminkan kualitas perencanaan dan ketersediaan sumber daya. Keterlambatan yang terus-menerus menunjukkan ketidaksesuaian antara komitmen yang dibuat dan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi komitmen tersebut. Terakhir, varians anggaran per kategori mengukur selisih antara pengeluaran yang direncanakan dan yang aktual. Dengan melacak varians ini secara rutin, kita bisa mengetahui area mana yang pengendaliannya berjalan baik dan mana yang mulai mengalami masalah. Dengan memahami dan memantau metrik-metrik ini, kita bisa memastikan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Benchmarking adalah proses penting yang membantu kita belajar dari organisasi lain yang setara atau sebanding dengan kita. Ini memungkinkan kita membandingkan kinerja kita dengan pesaing atau standar industri untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Namun, kunci keberhasilan benchmarking adalah memastikan bahwa kita membandingkan metrik yang benar-benar sebanding, seperti definisi hasil, batas biaya, dan periode waktu yang sama. Dengan begitu, kita bisa menetapkan target peningkatan yang realistis dan relevan tanpa terjebak pada perbandingan yang menyesatkan. Pada slide ini, kita membahas hubungan antara kualitas dan efisiensi yang sebenarnya tidak saling bertentangan. Kualitas yang buruk justru menjadi salah satu sumber pemborosan sumber daya paling mahal bagi organisasi. Contohnya, pengerjaan ulang, klaim garansi, keluhan pelanggan, serta pengembalian barang. Semua ini menghabiskan sumber daya yang seharusnya hanya digunakan sekali, tapi jadi digunakan 2 kali atau bahkan lebih. Biaya dari kualitas yang buruk itu muncul di berbagai tahap, mulai dari sisa material dan pengerjaan ulang dalam produksi, penanganan keluhan saat memberikan layanan, pengembalian barang di retail, hingga upaya pemulihan reputasi perusahaan yang tentu sangat mahal. Biaya-biaya ini sering tersembunyi dan baru terukur ketika sudah menumpuk dan dilaporkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kualitas sebagai bagian dari efisiensi. Dengan mengerjakan sesuatu dengan benar sejak pertama kali, kita memastikan sumber daya digunakan sekali saja. Pendekatan ini jauh lebih efektif dalam mengurangi konsumsi sumber daya secara keseluruhan dibandingkan dengan program penghematan biaya yang diterapkan belakangan. Fokus konsisten untuk melakukan pekerjaan dengan benar sejak awal adalah kunci efisiensi sesungguhnya. Di sini kita membahas tentang utilisasi ruang di tempat kerja yang sering diabaikan padahal sangat penting. Ruang kantor dan fasilitas memang menjadi salah satu pos biaya terbesar, terutama di area perkotaan. Sayangnya, utilisasi ruang ini jarang diukur secara detail seperti kinerja keuangan atau operasional. Akibatnya, banyak organisasi membayar untuk ruang lantai yang sebenarnya tidak dimanfaatkan secara optimal selama sebagian besar hari kerja. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah sistem working berbasis aktivitas, di mana karyawan memilih ruang kerja sesuai dengan tugas yang sedang dihadapi, bukan menempati meja tetap. Cara ini bisa mengurangi total kebutuhan ruang tanpa mengorbankan kapasitas kerja. Namun penting untuk diingat, sebelum merancang ulang ruang kerja, kita harus mengukur tingkat okupansi secara akurat berdasarkan lantai, hari, dan waktu. Karena seringkali asumsi tentang penggunaan ruang ternyata tidak tepat. Dengan data yang tepat, pengelolaan ruang bisa jauh lebih efisien dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Manajemen perubahan dan transisi sumber daya seringkali menantang karena mengubah cara sumber daya digunakan hampir selalu berarti mengubah cara orang bekerja. Banyak program efisiensi yang tertata dengan baik justru gagal karena transisi manusianya tidak dikelola dengan baik, walaupun solusi teknisnya sudah tepat. Oleh karena itu, penting untuk melatih orang dan mengajarkan cara kerja baru secara efektif. Selanjutnya,
Kita harus memperkuat perilaku baru ini secara konsisten agar perubahan benar-benar melekat. Tidak kalah penting adalah menjelaskan alasan di balik perubahan tersebut. Komunikasi yang terbuka tentang alasan perubahan membantu menciptakan pemahaman dan dukungan. Selain itu, memberikan dukungan selama masa transisi sangat krusial untuk membantu orang beradaptasi dengan perubahan. Perlawanan terhadap perubahan seringkali bukan karena perubahan itu sendiri, melainkan karena ketidakpastian, hilangnya kebiasaan lama, atau kekhawatiran bahwa pendekatan baru belum dipikirkan secara matang. Oleh karena itu, kita harus mengatasi kekhawatiran ini secara langsung, jangan diabaikan, agar transisi berjalan lebih lancar dan sukses. Sebagai pemimpin senior, peran Anda sangat krusial dalam memastikan efisiensi sumber daya organisasi. Keputusan penting seperti alokasi modal, struktur organisasi, dan prioritas strategis hanya bisa ditentukan di tingkat senior. Oleh karena itu, Anda harus menetapkan standar dengan menunjukkan disiplin dalam mengelola sumber daya, misalnya, dengan meninjau anggaran secara ketat dan melindungi waktu tim dari aktivitas yang tidak produktif. Selain itu, Anda perlu menghilangkan hambatan struktural yang sering menyebabkan inefisiensi, seperti anggaran yang terpisah-pisah dan fungsi yang saling tumpang tindih, yang hanya bisa diselesaikan dengan otoritas senior. Terakhir, jangan lupa untuk mengalokasikan waktu dan anggaran bagi kegiatan perbaikan. Tanpa dukungan ini, urgensi operasional akan selalu menghambat perubahan yang berkelanjutan. Manajer menengah berperan penting sebagai penghubung antara strategi organisasi dan praktik sehari-hari di lapangan. Mereka yang menerjemahkan tujuan besar perusahaan menjadi keputusan konkret tentang bagaimana tim menggunakan waktu dan sumber daya mereka. Posisi ini membawa pengaruh besar dan akuntabilitas tinggi, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sebelum menerima pekerjaan baru, sangat penting untuk merencanakan dengan matang. Manajer menengah perlu meninjau beban kerja dan ketersediaan sumber daya terlebih dahulu, agar tidak mengambil komitmen yang melebihi kapasitas tim yang dapat menurunkan kualitas hasil dan merusak moral anggota tim. Di samping itu, tracking atau pemantauan pemanfaatan sumber daya secara aktif juga sangat krusial. Manajer harus tahu mana anggota tim yang sedang sibuk dan mana yang memiliki waktu luang, sehingga setiap keputusan terkait efisiensi menjadi lebih tepat dan berdampak positif. Terakhir, manajer menengah harus melatih anggota timnya untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ini termasuk membantu mereka mengenali dan menghilangkan hambatan kecil seperti proses persetujuan yang berbelit, alat kerja yang lambat, atau prosedur yang sudah tidak relevan, agar pekerjaan sehari-hari dapat berjalan lebih lancar dan produktif. Sebagai profesional junior, kontribusi Anda terhadap efisiensi sumber daya sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Efisiensi sumber daya bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi setiap individu berperan langsung dalam penggunaan sumber daya setiap hari. Ini tercermin dari keputusan yang Anda buat mengenai bagaimana Anda mengelola waktu, kualitas pekerjaan Anda, serta cara Anda berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim. Pertama, kelola waktu Anda dengan bijak. Lindungi waktu kerja yang fokus dan usahakan untuk membatasi perpindahan konteks yang bisa mengganggu produktivitas. Jangan ragu untuk menolak rapat yang kehadiran Anda tidak diperlukan secara sopan, karena waktu Anda bukan hanya sumber daya pribadi, tapi juga aset organisasi. Kedua, penting untuk melaporkan masalah lebih awal. Jika Anda menemukan pemborosan, inefisiensi, atau proses yang tidak berjalan dengan baik, segera sampaikan. Dengan melaporkan masalah sejak awal, perbaikan bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan jika masalah ditemukan terlambat. Kedekatan Anda dengan operasi harian memberi Anda wawasan yang mungkin tidak dimiliki manajer. Terakhir, usahakan untuk melakukan pekerjaan dengan benar sejak pertama kali. Luangkan waktu untuk memahami tugas secara menyeluruh sebelum mulai, jangan sungkan mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan selalu periksa hasil kerja sebelum diserahkan. Hal ini akan sangat mengurangi kebutuhan pengerjaan ulang dan biaya koreksi, sehingga semua pihak dapat bekerja lebih efisien. Pada slide ini, kita membahas studi kasus dari Toyota Motor Corporation. Toyota mengembangkan Toyota Production System, atau yang dikenal juga dengan Lean Manufacturing, sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya pada masa pasca perang di Jepang. Sistem ini berfokus pada dua prinsip utama yaitu Jidoka, yang berarti membangun kualitas langsung dari sumbernya,
dan just-in-time production, yaitu memproduksi hanya apa yang dibutuhkan, saat dibutuhkan, dan dalam jumlah yang tepat. TPS mengidentifikasi 8 kategori pemborosan, seperti produksi berlebih, waktu menunggu, dan transportasi yang tidak perlu. Dengan mengeliminasi pemborosan tersebut secara sistematis, Toyota berhasil menurunkan biaya produksi, mempercepat waktu tunggu, dan meningkatkan kualitas produk tanpa harus menambah jumlah karyawan. Ini adalah kunci keberhasilan Toyota yang banyak dipelajari di seluruh dunia. Pendekatan Toyota mengajarkan kita banyak hal penting, terutama tentang prinsip-prinsip yang mendasari cara mereka bekerja. Mereka tidak memulai dengan teknologi canggih atau investasi besar, tapi dengan pengamatan yang sangat teliti terhadap bagaimana pekerjaan dilakukan sehari-hari, lalu dengan disiplin menghilangkan semua yang tidak menambah nilai. Dalam pandangan Toyota, pemborosan itu adalah hal yang normal, bukan sesuatu yang luar biasa. Sistem produksi Toyota melihat pemborosan sebagai bagian dari setiap proses yang harus diperiksa dan diperbaiki, tanpa menyalahkan siapapun, tapi fokus pada menemukan dan menghilangkannya. Selain itu, Toyota sangat menghargai pekerja lini depan karena merekalah yang paling memahami pekerjaan mereka. Dengan melibatkan mereka dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi, hasilnya jauh lebih tepat dan efektif dibandingkan pendekatan dari atas ke bawah. Terakhir, Toyota menunjukkan bahwa perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus atau Kaizen dapat menghasilkan peningkatan yang besar dan berkelanjutan dibandingkan dengan perbaikan besar yang jarang dilakukan. Ini adalah kunci keberhasilan jangka panjang mereka. Budaya organisasi sangat menentukan apakah efisiensi sumber daya bisa menjadi praktik jangka panjang atau sekadar inisiatif sementara. Jika efisiensi hanya dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaporkan, tanpa benar-benar dijalankan, maka perilaku efisien itu akan menghilang ketika fokus bergeser. Budaya yang sehat memungkinkan semua orang di berbagai tingkatan untuk mengemukakan masalah tanpa takut, menganggap pemborosan sebagai tantangan bersama, dan terbuka dalam membahas perbaikan. Keputusan pun dibuat dengan mempertimbangkan biaya dan kapasitas, bukan hanya karena urgensi semata. Sebaliknya, budaya yang disfungsional menyembunyikan masalah demi menjaga citra, dan melaporkan pemborosan dianggap sebagai kritik terhadap manajemen. Anggaran pun diperlakukan sebagai permainan formalitas, dan efisiensi hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa implementasi nyata sehari-hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya membangun budaya yang mendukung efisiensi agar hasilnya benar-benar berkelanjutan. Cara kita menyampaikan efisiensi sumber daya kepada tim sangat menentukan bagaimana mereka memandangnya, apakah sebagai peluang atau ancaman. Jika disampaikan dengan kalimat seperti, kami memotong biaya karena keadaan sulit, ini cenderung memicu sikap defensif. Namun, jika kita mengatakan, kami meninjau bagaimana kami menggunakan sumber daya agar dapat mengalihkan lebih banyak ke hal-hal yang paling penting, maka tim akan merasa lebih terlibat dan termotivasi. Penting untuk bersikap transparan tentang apa yang diukur dan alasan dibaliknya. Bagikan hasilnya, baik yang positif maupun yang negatif, dan beri penghargaan kepada mereka yang berkontribusi saat perbaikan berhasil. Jika target tidak tercapai, bicarakan penyebabnya tanpa menyalahkan siapapun. Pendekatan ini membangun kepercayaan, sehingga tim lebih berani mengangkat masalah daripada menyembunyikannya. Di slide ini, kita membahas berbagai alat digital yang sangat berguna untuk pelacakan sumber daya. Pertama, alat manajemen proyek seperti Asana, Monday.com, atau Microsoft Project memungkinkan tim kita melacak progres tugas secara real-time, termasuk alokasi waktu dan distribusi beban kerja. Dengan begitu, kita bisa dengan jelas melihat apa yang menghabiskan kapasitas tim dan di mana hambatan mulai terbentuk. Selanjutnya, ada dashboard business intelligence seperti Power BI dan Tableau yang terhubung langsung ke data operasional. Alat-alat ini menyajikan metrik biaya, utilisasi, dan produktivitas dalam format mudah dipahami, sehingga pola dan anomali bisa terlihat tanpa perlu analisis manual yang rumit. Kemudian, untuk pengelolaan aset fisik, sistem manajemen aset khusus mencatat lokasi, kondisi, riwayat pemeliharaan, dan tingkat pemakaian. Ini menggantikan metode manual yang seringkali tidak akurat dan usang. Terakhir, platform manajemen keuangan berbasis cloud memberikan visibilitas real-time atas pengeluaran berdasarkan kategori dan departemen.
yang membantu mengurangi jeda antara pengeluaran terjadi dan saat pengeluaran ditinjau. Semua alat ini bersama-sama meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pada slide ini, kita membahas tentang kesalahan umum dalam program efisiensi sumber daya, yang sering terjadi meskipun program tersebut dibuat dengan niat baik dan secara teknis tepat. Hal penting yang perlu kita pahami adalah kegagalan ini biasanya bisa diprediksi dan dihindari jika kita sudah memahami mode kegagalan tersebut sejak awal. Salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu berfokus pada pengurangan biaya saja, tanpa mempertimbangkan nilai yang sebenarnya didapatkan. Jadi, alih-alih hanya memangkas pengeluaran, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apa manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut, dan apakah hasilnya sudah cukup memuaskan. Kesalahan lain adalah mencoba mengukur terlalu banyak hal sekaligus. Dashboard dengan puluhan metrik justru menimbulkan kebisingan dan membingungkan, bukan memberikan wawasan yang jelas. Program yang efektif biasanya memilih beberapa indikator utama yang benar-benar krusial dan memantau secara cermat indikator-indikator tersebut. Terakhir, memandang efisiensi sumber daya sebagai proyek satu kali adalah kesalahan besar. Ini seharusnya menjadi praktik manajemen yang berkelanjutan dengan penanggung jawab tetap dan siklus peninjauan rutin. Tanpa itu, program akan mudah kembali ke kondisi semula hanya dalam beberapa bulan setelah pelaksanaan awal. Jadi, konsistensi dan komitmen jangka panjang sangat krusial agar efisiensi bisa terjaga terus-menerus. Pengetahuan tanpa tindakan tidak akan menghasilkan apapun. Jadi tujuan pelatihan ini bukan sekadar memberi informasi, tapi membantu Anda membuat keputusan berbeda yang bisa langsung diterapkan mulai hari ini. Rencana aksi Anda harus spesifik, realistis, dan tentunya ada penanggung jawab yang jelas. Mulailah dengan memilih fokus pada area yang paling Anda kuasai dan kontrol. Peningkatan kecil yang dilakukan dalam konteks nyata jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah terlaksana. Dengan melakukan tindakan nyata, kita bisa membangun kepercayaan dan secara bertahap memperluas cakupan perubahan yang ingin dicapai. Mari kita ringkas poin-poin pembelajaran utama dari materi ini. Pertama, pemanfaatan sumber daya dapat diukur. Ini berarti kita bisa mengetahui seberapa efektif sumber daya digunakan melalui pengukuran yang tepat. Selanjutnya, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kesenjangan antara kapasitas yang tersedia dan output produktif. Anda tidak bisa mengelola sesuatu tanpa mengukurnya lebih dulu, dan pengukuran ini dimulai dengan menentukan apa yang harus dilacak. Pengendalian biaya bukan hanya reaktif tapi adalah praktik yang proaktif. Manajemen biaya yang efektif mencegah pengeluaran yang tidak perlu sebelum terjadi, dengan cara memastikan ada kepemilikan, visibilitas, dan peninjauan rutin, bukan hanya laporan akhir bulan terhadap anggaran yang sudah tetap. Kemudian, produktivitas adalah tentang rasio output terhadap input. Jalan menuju produktivitas yang lebih tinggi bukan dengan memaksa orang bekerja lebih keras atau lebih lama, melainkan dengan menghilangkan hambatan seperti waktu tunggu, pengerjaan ulang, pergantian konteks, dan proses yang tidak perlu. Budaya organisasi sangat menentukan apakah program peningkatan dapat bertahan. Peningkatan teknis jarang bertahan tanpa dukungan budaya manajemen yang kuat, seperti struktur akuntabilitas, data kinerja yang dapat dilihat oleh semua pihak, dan perilaku kepemimpinan yang konsisten. Terakhir, setiap level dalam organisasi punya peran penting. Pemimpin senior menetapkan kondisi struktural, manajer menengah menerjemahkan strategi ke dalam keputusan sehari-hari, dan kontributor individu menerapkan efisiensi dalam pekerjaan mereka serta melaporkan pengamatan mereka. Ketiganya saling melengkapi untuk memastikan keberhasilan peningkatan produktivitas dan manajemen biaya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mempelajari materi ini bersama saya. Pemanfaatan sumber daya adalah topik yang penting dan menyentuh semua bagian organisasi, tetapi seringkali tidak mendapat perhatian yang sepantasnya. Dengan Anda hadir di sini dan menanggapi gagasan-gagasan ini dengan serius, itu sudah merupakan langkah yang sangat berarti. Saya harap apa yang Anda pelajari hari ini memberikan alat praktis yang bisa Anda gunakan langsung, entah itu saat meninjau anggaran, merencanakan beban kerja tim, mengelola peralatan, atau bahkan hanya untuk lebih cermat memikirkan bagaimana waktu Anda sendiri digunakan. Teruslah kembangkan gagasan ini, karena organisasi terbaik adalah mereka yang setiap orangnya secara konsisten bertanya,
Apakah kita mendapatkan nilai nyata dari sumber daya yang kita keluarkan? Pada slide ini, saya ingin menyoroti beberapa referensi utama yang menjadi dasar dari pembahasan kita. Pertama, buku The Toyota Way oleh Licker, yang menjelaskan dengan mendalam prinsip-prinsip manajemen Toyota dan identifikasi pemborosan lean, yang sangat penting dalam memahami sistem produksi efisien. Kemudian, ada karya Kaplan dan Cooper mengenai costing berbasis aktivitas yang membantu organisasi mengendalikan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, Davenport memberikan wawasan penting tentang bagaimana meningkatkan kinerja tenaga kerja pengetahuan, terutama dalam pekerjaan non-rutin. Womack dan Jones juga menghadirkan konsep lean thinking, fokus pada pengurangan pemborosan dan penciptaan nilai dalam operasi bisnis. Terakhir, saya ingin menegaskan bahwa meskipun sumber-sumber regional dari Dewan Kerjasama Teluk dan Asia Tenggara telah dicari, referensi berbahasa Inggris yang sudah ditinjau sejawat tetap menjadi acuan utama karena keandalannya, dan kami mengakui adanya kesenjangan tersebut secara transparan. Ini penting agar kita memahami konteks dan keabsahan sumber yang digunakan dalam materi ini. Pada slide terakhir ini, saya ingin menekankan penafian penting yang harus kita pahami bersama. Konten dalam presentasi ini disediakan hanya untuk tujuan pelatihan dan penggunaan internal. Oleh karena itu, pengguna harus berhati-hati dan menggunakan pertimbangan profesional ketika menerapkan strategi atau teknik yang disebutkan di sini. Kami tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi ini. Selain itu, materi ini tidak menggantikan konsultasi dengan ahli hukum atau profesional yang relevan, terutama dalam kasus yang kompleks. Jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan spesialis yang berkompeten ketika menghadapi masalah hukum atau regulasi. Terakhir, harap diingat bahwa informasi yang diberikan disampaikan apa adanya tanpa jaminan kelengkapan atau keakuratan, karena kesalahan bisa saja terjadi meskipun sudah dilakukan pengawasan.